Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita masih dalam keadaan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terpuji termulia Engkau memberkati dan menyertai kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau membukakan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang Kau berkati, supaya hamba-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi teman-teman semuanya. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Hari ini adalah hari yang spesial, karena hari ini kita memperingati Hari Ayah, Father's Day. Kalau bulan 5 yang lalu kita memperingati tentang Hari Mama, ya, Mother's Day. Tapi minggu ini kita kembali memperingati tentang Hari Papa, Hari Ayah, ya, sebagai bukti penghargaan kita kepada seorang ayah yang menjadi pahlawan bagi keluarganya, bekerja bagi keluarganya, menghabiskan waktu dan tenaganya untuk keluarganya. Nah teman-teman, seorang ayah itu bisa diukur kedekatannya dengan anaknya. Saya pikir demikian. Ya, seorang anak itu pasti lebih dekat kepada mamanya daripada kepada papanya. Karena dengan mama kita punya banyak waktu yang luang. Dengan mama kita bisa bercerita banyak hal, dengan mama kita lebih terbuka, dengan mama kita bisa mencurahkan isi hati kita. Sementara dengan papa sepertinya kita ada jarak, dengan papa sepertinya kita ada hal-hal yang menahan kita untuk kita tidak bercerita dengan papa. Bahkan mungkin kalau kita mau bercerita, kita memilah, ada hal yang perlu kita bicarakan, ada hal yang tidak perlu kita bicarakan. Dan kita merasa ada keterbatasan antara kita dengan papa, dan itu saya alami sendiri. Nah, jadi kita merasa bahwa kita lebih dekat kepada mama, kita lebih punya waktu yang luang bersama dengan mama, kita bisa menceritakan banyak hal dengan mama. Itu adalah hal yang sering terjadi antara anak dan orang tuanya gitu. Tapi teman-teman, di balik itu semua satu hal yang harus kita sadari adalah kasih sayang mama dan papa kepada anaknya itu tidak berbeda. Kadarnya, ukurannya sama. Kasih sayang seorang anak dan kasih sayang seorang mama dan papa itu sama kepada anak-anaknya. Ya, kita tidak bisa berkata karena kita lebih dekat kepada mama maka mama itu lebih sayang kepada saya. Kita tidak bisa berkata demikian. Kedua-duanya sama sayangnya kepada kita. Namun yang membedakan adalah waktu kita dan hal yang banyak kita curahkan itu jatuhnya kepada mama, sehingga terkadang kita tidak punya banyak waktu bercerita ataupun tidak punya banyak waktu untuk bergaul dengan papa kita. Tapi sekali lagi saya katakan, di balik itu semua kasih sayang mereka itu sama. Nah kemudian seorang papa, ya, kalau kita membandingkan papa kita dengan papa teman kita atau papa kita dengan papanya orang lain, tentu ada banyak kekurangan dari papa kita yang kita lihat. Tetapi teman-teman, yang perlu kita ingat adalah Tuhan itu tidak pernah lalai. Artinya Tuhan itu tidak pernah lalai menempatkan siapapun orang di sekitar kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan sekalipun ayah kita sendiri, papa kita sendiri, Tuhan sudah tepatkan itu yang terbaik. Jadi seberapapun kekurangan papa kita dibandingkan dengan papa orang lain, itu adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan sesuai dengan diri kita. Ya. Dan kita tidak diberikan pilihan mau lahir di keluarga mana, mau dapat papa yang bagaimana, tidak. Tetapi semuanya atas inisiatif Tuhan. Nah teman-teman,
Hari ini tentu kita akan belajar firman Tuhan yang tidak jauh ceritanya tentang firman Tuhan, tentang ayah, ya. Jadi tetap firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang figur seorang ayah. Kalau kita melihat selama ini sepertinya ayah itu tugasnya hanya untuk bekerja, mencari uang, lalu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di dalam mindset kita, pikiran kita, ya, seorang ayah itulah tugasnya, bekerja, mencari uang dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, keluarganya. Ya, di luar itu semua tugas ayah, tugas papa tidak ada lagi. Mama kerjanya memasak, mengurusi keluarga dan lain sebagainya. Ya, itu yang sering kita tanamkan di dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan hari ini kita mau belajar tugas seorang ayah itu luar biasa. Ya, seorang tokoh yang punya beban tentang anak-anaknya, seorang ayah yang punya beban akan anak-anaknya, yang punya tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya. Teman-teman, satu tokoh firman Tuhan yang mau kita baca. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub, pasal pertama ayat 4 dan ayat 5. Ya, mari kita baca sama-sama. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, teman-teman, ini hal yang menarik, sangat menarik bagi saya. Kita tahu kehidupan Ayub. Ayub itu seorang yang sangat-sangat kaya di kota Uz. Ya, dia punya banyak ternak, dia punya unta, dia punya domba, dia punya lembu, banyak sekali yang dia pelihara. Bahkan dia berlimpah-limpah harta. Ya, di kota itu dia yang paling kaya. Lalu dia punya anak, 10 anak. Gitu. Nah, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 7 anak laki-laki ini setiap malam mengadakan pesta bergiliran. Ya, pestanya itu minum anggur dan mabuk-mabukan. Itu yang mereka lakukan setiap malam. Malam pertama mereka lakukan di rumah anak yang pertama, malam yang kedua di rumah anak yang kedua dan ketiga dan keempat, dan selanjutnya kembali lagi ke anak yang pertama. Itu yang anak-anak Ayub lakukan. Ya, mereka mementingkan diri mereka sendiri, mereka mementingkan hawa nafsu mereka sendiri. Bahkan mereka menghabiskan uang mereka, mereka berfoya-foya untuk memenuhi hasrat mereka. Dan hampir setiap malam itu yang mereka lakukan. Nah, di sini hal yang menarik yang kita mau pelajari, teman-teman. Ayub sebagai seorang ayah, seorang yang kaya. Kalau kita perhatikan karakter seorang ayah, mungkin sebagai ayah Ayub bisa berpikir begini, sudahlah, mereka sudah dewasa, biarlah. Atau malah Ayub menyerahkan mereka kepada ibunya, ya, kepada istrinya, supaya istrinya yang mengatur anak-anaknya. Ya, sering sekali di kehidupan nyata kita melihat demikian. Seorang ayah kalau melihat anaknya sudah dewasa, lalu seorang ayah itu akan berkata, sudahlah, dia sudah dewasa, dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Atau seperti yang saya katakan tadi, bahwa seorang ayah akan memerintah istrinya, ibu dari anak-anaknya, untuk mengingatkan anak-anak itu supaya tidak melakukan hal yang demikian. Tapi berbeda dengan Ayub. Ayub ketika melihat anak-anaknya terus melakukan hal yang demikian, apa yang dia lakukan? Sebagai seorang ayah, Ayub setiap kali anaknya melakukan pesta, setiap pesta itu selesai, dia memanggil anak-anaknya lalu menguduskan mereka. Ya, menguduskan mereka. Dia peduli dengan anak-anaknya. Yang kedua, setelah dia menguduskan anak-anaknya, pagi-pagi benar dia bangun,
Lalu dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan di pagi-pagi benar, karena pikirnya kalau anaknya berbuat dosa dan menghujat Tuhan, maka mereka akan kena hukuman dan mereka akan mati. Ayub tidak mau itu terjadi, maka Ayub membawa persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan sebagai perantara antara di anak-anaknya dengan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya dan anak-anaknya tidak mati dengan sia-sia. Itu yang dilakukan Ayub. Ayub sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia tidak hanya bekerja keras, dia tidak hanya mencukupkan kebutuhan anak-anaknya, tetapi ketika dia melihat anak-anaknya jatuh ke dalam dosa, ketika dia melihat anak-anaknya tidak sesuai lagi dengan perintah Allah, ketika dia melihat anak-anaknya tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dia, Ayub, memberikan dirinya untuk mau menjadi perantara antara anak itu dengan Tuhan. Di balik semua pekerjaan Ayub, Ayub punya waktu untuk itu. Nah teman-teman, dari firman Tuhan ini saya mau mengingatkan kepada kita. Sering sekali seperti saya tadi katakan, sering sekali kita melihat sepertinya ayah kita itu, papa kita tidak peduli dengan diri kita. Padahal sebenarnya di balik ketidakpedulian itu, di balik karakternya sebagai seorang laki-laki yang punya tanggung jawab atas keluarganya, dia tetap bertanggung jawab atas diri anak-anaknya. Dia tidak membiarkan anak-anaknya jatuh. Dia tidak membiarkan anak-anaknya hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, seorang ayah dengan ekspresinya sendiri, dengan caranya sendiri, dia selalu memperingatkan anak-anaknya, mungkin dengan keras, mungkin dengan ketegasannya, karena itu adalah karakter seorang ayah. Ya, tetapi itu yang harus kita ingat. Di balik sepertinya ketidakpedulian seorang ayah itu, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi anak-anaknya dan mau melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ayub, ketika anak-anaknya melakukan pesta, sepertinya dia tidak peduli, ya sudah kalian lakukan pesta. Tapi setelah itu, dia kuduskan anak-anaknya. Apakah setelah pesta, setelah mabuk, anak-anaknya itu sadarkan diri? Tidak. Pasti mereka sudah tidak sadarkan diri dan mereka sudah dikuasai oleh kemabukan mereka, sehingga Ayub menguduskan mereka tanpa sepengetahuan mereka, tanpa kesadaran mereka. Ayub berdoa dan menguduskan anak-anaknya. Itulah yang dilakukan kebanyakan ayah. Di luar kesadaran kita, di luar pengetahuan kita, seorang ayah mendoakan kita. Di luar pengetahuan kita, seorang ayah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah terfokus kepada betapa tidak pedulinya ayahku, betapa ayahku hanya sibuk bekerja, betapa ayahku hanya mementingkan pekerjaannya, usahanya, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, balik itu semua, tetap seorang ayah punya kasih yang sama seperti kasih seorang ibu. Nah, saya punya pengalaman. Dulu waktu saya SD, saya pengen sekali punya jam tangan. Lalu mama dan papa saya pergi ke pasar. Saya hanya iseng. Saya bilang begini, nanti belikan jam ya, gitu. Saya nggak serius bilangnya. Lalu
menanggapi saya bilang, kita nggak punya uang untuk beli jamu, masih banyak hal-hal yang lain yang mau kita beli. Kalau beli jam nggak ada uang, mereka bilang begitu. Lalu mereka pergi ke pasar, pergi untuk berbelanja kebutuhan kami. Saya hanya di rumah dan saya tidak pedulikan apa yang mereka bicarakan, karena saya pun tidak serius untuk menyampaikan keinginan saya. Tapi ya memang saat itu saya ingin sekali punya jam tangan. Nah kemudian teman-teman, ketika mereka pulang dari pasar, ketika mereka pulang membawa belanjaan yang cukup banyak, saya dikejutkan. Papa saya bilang, nah ini jam tangan yang kau minta tadi. Saya terkejut, wow, gitu. Saya diberikan jam padahal tadi katanya nggak punya uang, ya. Padahal tadi katanya nggak cukup uangnya untuk beli jam. Lalu saya pakai jam itu, saya sangat senang sekali. Padahal tadi saya bilangnya sama mama gitu, dan itu hanya sekedar basa-basi. Tapi begitu papa saya dengar, dia tahu keinginan hati saya, maka dia belikan jam itu. Dan ketika mereka pergi, dia tidak berkata apa-apa, hanya mama saya yang berkata, yang menjawab saya. Papa saya tidak hiraukan, papa saya seperti tidak mendengar. Tapi ketika pulang malah dia yang membelikannya. Nah teman-teman, kita jangan, sekali lagi saya katakan, kita jangan terfokus kepada ketidakpedulian papa kepada kesibukannya bekerja, ya, karena dia mengasihi kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Seorang papa di dunia ini bisa mengasihi kita sedemikian meskipun tidak terlihat. Demikian juga Bapa kita di surga, teman-teman. Kita sepertinya selama ini merasa Bapa Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Kita merasa sepertinya Bapa Tuhan kita mengabaikan setiap doa-doa kita. Tapi teman-teman, Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik kepada kita. Hanya saja kita yang tidak sadar akan hal itu. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Bapa yang di bumi saja, Papa kita yang hidup dengan kita saja tahu keperluan kita, keinginan kita. Terlebih lagi Bapa kita yang di surga, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang mendesain kita sampai saat ini. Tentu dia pun tahu apa yang kita perlukan. Karena itu jangan jemu-jemunya untuk meminta kepada Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya seorang Papa. Ya, seperti tadi saya katakan, sekalipun banyak kekurangan Papa kita, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan ada di dalam diri Papa kita, tapi itu adalah Papa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kasih sayang Papa kita kepada kita adalah kasih sayang yang besar, sama seperti kasih sayang seorang ibu. Dan terlebih lagi besar kasih Bapa kita yang di surga, yang mempunyai hidup kita, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Mari kita bersyukur untuk Papa kita, dan kita lebih mendekatkan diri juga untuk Bapa kita yang di surga. Kita lebih hidup lebih dekat lagi bersama dengan dia di dalam doa dan harapan kita. Jadi teman-teman, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terpuji termulia Engkau, dan kami bersyukur berterima kasih karena anugerah-Mu, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk sosok seorang ayah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi Papa kami sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargai Papa kami lebih berarti lagi dalam hidup kami. Sekalipun ada jarak di antara kami, tapi tetap Tuhan kami percaya Dia adalah Papa yang terbaik, Papa yang sudah Tuhan tempatkan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin punya hubungan yang tidak baik bersama dengan orang tua mereka, papa mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh menerima roh pengampunan, mereka boleh menerima anugerah daripada Tuhan, sehingga hubungan mereka boleh dipulihkan. Dan anak-anak-Mu ini boleh punya hubungan yang baik dengan papa mereka, mereka punya komunikasi yang baik, bahkan mereka boleh saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur memiliki Papa yang mendukung kita dari kecil hingga sekarang. Kita patut berterima kasih buat jasa-jasanya. Terima kasih atas jasa Papa. Mari kita nyanyikan Papa Aku Mengasihi. Demikian ibadah hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Like, komen, Dan subscribe. bye-bye. Terangnya hidup di dunia karena sinar kasih-Mu Bapa. Biar duka menyelimuti kita, Kau selalu hadirkan bahagia. Apapun keadaanmu, bagiku Kau bagaikan raja, pelindungku dari semua badai. Siang malam Kau hangatkan aku. Bila Tuhan izinkan aku bicara, ku bersaksi tak akan pernah menyesal. Punya Dia